Teman-teman, di hadapan saya ada buku berjudul Api Penyucian, berdasarkan riwayat hidup dan kesaksian para kudus yang ditulis oleh Pastor F.X. Scope SJ dan diterbitkan oleh Marian Center Indonesia. Saya pikir menarik untuk mengetahui apa isi dari buku ini. Doa, pengorbanan, dan permohonan untuk orang yang sudah meninggal merupakan bagian dari ibadat Kristiani, dan devosi kepada jiwa-jiwa di api penyucian adalah suatu devosi yang dengan penuh kasih dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kaum beriman. Supaya menjadi sempurna, devosi kepada jiwa-jiwa di api penyucian harus dijiwai oleh dua semangat yang saling melengkapi, yakni ketakutan dan keyakinan. Di satu pihak, kekudusan dan keadilan Allah membangkitkan dalam hati kita suatu ketakutan yang menyelamatkan. Di lain pihak, kerahiman Allah yang tak terbatas menumbuhkan dalam hati kita suatu keyakinan yang tanpa batas. Keadilan Allah itu mengerikan, karena keadilan itu Ia menghukum segala kesalahan dengan sangat keras, juga kesalahan-kesalahan yang paling sepele. Mengapa? Karena kesalahan-kesalahan yang tampak ringan di mata kita sama sekali tidak demikian di mata Allah. Dosa yang paling ringan pun membuat Allah tidak senang, karena dosa itu menodai kekudusannya yang tak berbatas. Maka pelanggaran yang paling ringan dianggap sebagai dosa yang sangat besar dan memerlukan pertobatan yang sungguh. Hal ini menjelaskan betapa ngerinya penderitaan dalam kehidupan lain di api penyucian, dan hendaknya hal ini meresapi kita dengan suatu ketakutan kudus. Ketakutan akan api penyucian adalah suatu ketakutan yang menyelamatkan. Dampaknya tidak hanya membangkitkan dalam diri kita semangat bekah belas kasih yang luar biasa terhadap jiwa-jiwa malang yang menderita di api penyucian, tetapi juga menumbuhkan kepedulian besar terhadap kesejahteraan rohani kita sendiri. Bayangkanlah api penyucian, maka kamu akan menghindari kesalahan-kesalahan yang paling kecil sekalipun. Bayangkanlah api yang berkobar-kobar di api penyucian, maka kamu akan mengamalkan laku tobat, supaya kamu dapat merendahkan murka ilahi di dunia ini daripada menanggung penderitaan ngeri di dunia yang akan datang. Akan tetapi, hendaklah kita waspada terhadap ketakutan yang berlebihan, dan janganlah kita sampai kehilangan kepercayaan. Hendaklah kita selalu ingat akan belas kasih Allah yang tidak terbatas, seperti keadilannya. Tentang istilah api penyucian. Istilah api penyucian kadang-kadang dimengerti sebagai suatu tempat, kadang-kadang sebagai suatu keadaan yang ada di antara neraka dan surga. Tepatnya, api penyucian adalah keadaan jiwa-jiwa yang pada saat kematiannya berada dalam keadaan rahmat, tetapi belum sepenuhnya dimurnikan. Jiwa-jiwa itu harus memberi silih atas kesalahan-kesalahan mereka, dan bila sudah mencapai tingkat kemurnian yang diperlukan, boleh memandang Allah. Jadi, api penyucian adalah suatu situasi antara yang akan bermuara pada kehidupan abadi dan
kebahagiaan abadi. Api penyucian bukanlah suatu tempat percobaan di mana jiwa bisa memperoleh pahala atau kehilangan pahala, tetapi suatu tahap di mana jiwa melaksanakan silih dan beroleh penebusan. Pada saat kematian, sampai saat jiwa sudah sampai pada akhir karir duniawinya, ia meninggalkan kehidupan di dunia yang merupakan suatu masa ujian, suatu masa untuk memperoleh pahala, dan suatu masa untuk memperoleh belas kasih dari pihak Allah. Begitu masa ini berakhir, hanyalah keadilan yang bisa diharapkan dari Allah. Jiwa-jiwa tidak dapat lagi memperoleh atau kehilangan pahala. Ia tetap berada dalam keadaan ketika ajalnya tiba. Tetapi karena ia berada dalam keadaan rahmat pengudus, maka pastilah ia tidak akan kehilangan hidup yang membahagiakan. Dan pastilah ia akan menjadi milik abadi Allah. Tetapi karena masih dibebani dengan berutang berupa hukuman-hukuman tertentu akibat dosa, maka ia harus memuaskan keadilan ilahi dengan menanggung hukuman akibat dosa dengan segala kengeriannya. Inilah makna dari hasil api penyucian, dan begitulah keadaan jiwa-jiwa yang ada di sana. Gereja menampilkan dua kebenaran yang secara jelas dirumuskan sebagai dogma iman. Pertama, bahwa api penyucian sungguh-sungguh ada. Kedua, bahwa jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dapat dibantu dengan permohonan kaum beriman, khususnya dengan korban misa kudus. Tetapi ada beberapa permasalahan doktrinal yang belum diputuskan oleh gereja, yaitu pertama, tempat api penyucian. Kedua, hakikat penderitaan di api penyucian. Ketiga, jumlah dan keadaan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Keempat, kepastian bahwa jiwa-jiwa di api penyucian akan mencapai kebahagiaan. 5. Lamanya masa penderitaan jiwa-jiwa di api penyucian. 6. Campur tangan orang-orang yang masih hidup terhadap keselamatan jiwa-jiwa di api penyucian dan penerapan buah-buah permohonan gereja. Pada hari berikutnya besok kita akan membicarakan tentang tempat api penyucian, dimulai dari halaman 48. Demikian bacaan ketiga tentang api penyucian. Terima kasih.